Assalamualaikum Sobat Football United. Setelah pertandingan menghadapi Lyon, di mana Manchester United menang fantastis menurut gua ya, luar biasa. Ada yang mengatakan Manchester United menang karena dibantu wasit. Bagaimana menurut Sobat Football United? Komentar tersebut yang mengatakan Manchester United menang karena dibantu wasit, karena kontroversi wasit, bisa drop di kolom komen. Tapi menurut gua tidak ada yang aneh dengan keputusan kartu merah tersebut ya. Dan gue juga melihat bagaimana semangat juang, karakter, mental dari para pemain Manchester United ini luar biasa. Lalu juga bagaimana taktik yang dilakukan di pertandingan tersebut menurut gue juga fantastis. Sehingga Manchester United dengan dinamika pertandingan yang cukup ekstrim akhirnya bisa mendapatkan tiket ke semifinal. Nah, gue tidak ingin terlalu banyak membahas terkait dengan pertandingan tersebut ya. Dari jalannya pertandingan dan lain-lain, gue sudah bikin reviewnya, gue sudah bikin rating pemain dan lain-lain. Gue ingin membahas ada dua pemain ya menurut gue dari Lyon ini yang menarik perhatian gue. Sebenarnya ada beberapa pemain, Tolisso misalnya ya, ini juga kapten dari Olympique Lyon, menurut gue bermain cukup bagus di pertandingan tersebut. Dia menjadi jenderal bener, menjadi apa ya, bisa dikatakan nafas dari lini tengah Lyon ketika menghadapi Manchester United, baik itu home maupun away. Tapi ada dua pemain ini ya. Pertama adalah ya, Ryan Cherky. Ryan Cherky fantastis menurut gue, bermain di dua leg menghadapi Manchester United. Dia mencetak 2 gol ya di pertandingan tersebut, baik itu home maupun juga away. Gue melihat bagaimana pergerakan Ryan Cherky ini fantastis. Dia bisa apa ya? Dia menyulitkan lah Manchester United, Ryan Cherky ini, baik itu ketika away maupun juga ketika home. Dia menurut gue intensitas bermainnya sangat tinggi dan ya sangat sangat banyak juga komentar yang mengatakan oke, Ryan Cherky diangkut ke Old Trafford. Kalau gue melihat ya bagaimana karir pemain dari Lyon yang berusia 21 tahun ini, di 1, 2, 3, 4 pertandingan terakhir dia mencetak gol secara berturutan untuk Lyon, baik itu di kompetisi Europa League maupun juga di Ligue 1. Ini menunjukkan ya saat ini dia sedang mengalami musim yang fantastis bersama dengan Lyon. Kalau gue lihat ya heat maps rata-rata dari Ryan Cherky ini cenderung bermain di daerah sayap kanan atau daerah kanan, terutama untuk lini serang dari Olympique Lyon. Walaupun demikian, dia juga memiliki pergerakan yang cukup lumayan ini di daerah pertahanan. Nah, gua juga karena dia bermain di lini kanan ya. Oh, sorry, lampunya mati. Oke, kita nyalakan lagi. Yes. Nah, karena dia bermain di lini kanan, maka secara refleks nih, gua langsung membandingkan dengan pemain andalan Manchester United di lini kanan saat ini ya, dengan formasi 3-4-3 atau 3-4-2-1, yaitu adalah Amad Diallo. Yes, Amad masih cedera, tapi gua ingin lihat ini ya bagaimana misalnya heat maps pergerakan Amad Diallo di kompetisi yang sama, Europa League, jika dibandingkan dengan Ryan Cherky. Ryan Cherky by the way berusia 21 tahun, Amad Diallo 22 tahun, tinggi badan berbeda 3 cm, market value berbeda tipis. Average rating dari SofaScore di Europa League unggul Ryan Cherky ya. Dan kalau kita lihat atau gue lihat di heat maps, pergerakan Ryan Cherky ini jauh lebih luas jika dibandingkan dengan Amad. Amad cenderung di sisi kanan dengan kemampuan juga untuk masuk penetrasi ke kotak penalti, sementara Ryan Cherky pun juga demikian, sisi kanan tapi juga ke tengah, jadi dia lebih luas areanya. Untuk area pertahanan pun juga Ryan Cherky cukup aktif ya, membantu atau berada di zona pertahanan dari Olympique Lyon. Kalau gue bandingkan, dua pemain ini memiliki daya serang menurut gue yang unik tapi sama-sama bagusnya. Nah, yang menarik adalah gue ingin bandingkan bagaimana atribut-atribut bertahan dari Ryan Cherky dibandingkan dengan Amad Diallo. Ternyata tidak cukup buruk ya. Interception, Ryan Cherky lebih unggul, tackling Amad Diallo, tapi bagaimana menghentikan dribbling lalu melakukan clearance, ternyata Ryan Cherky ini juga lebih unggul. Ground duels pun dia juga lumayan ini, rata-ratanya ya 4,4 dibandingkan dengan
Ahmad. Artinya tidak begitu jauh. Kemampuan defending ada beberapa bahkan lebih baik dibanding dengan Ahmad. Dengan usia yang masih 21 tahun menurut gue sangat mungkin ini bisa diperbaiki. Kalau gue lihat dari WhoScore, karakteristik dari Ryan Cherky, kekuatannya ada banyak ya. Passing, through balls, key passes, set piece, crossing, dribbling, menahan bola. Kelemahannya ada pada kontribusi bertahan. Tapi sekali lagi menurut gue ini hal yang masih bisa ditingkatkan lagi. Kalau melihat misalnya pergerakan dari Ryan Cherky ini sangat-sangat mobile, intensitas juga sangat tinggi, gue yakin ini merupakan hal yang sangat mungkin bisa diperbaiki. Ryan Cherky berusia 21 tahun dan karir profesionalnya ini sejauh ini, nah ya memang Ryan Cherky ini karir profesionalnya masih di Liga A saja. Karena dia memulai dan sampai dengan saat ini masih bersama dengan Olympique Lyon. Jadi ini juga merupakan hal yang harus dipertimbangkan. Kenapa? Karena ya dia belum punya pengalaman ya untuk keluar dari zona nyamannya, bahkan zona dari ketika dia memulai karir sebagai pemain profesional. Ini bukan hal yang bisa diremehkan ya, karena menurut gue ya untuk pindah dari satu negara, satu klub, bahkan satu kota ya, ke misalnya ke Manchester, ini bukan hal yang mudah. Ada banyak sekali perbedaan kultur, bahasa, kebiasaan, kompetisi, persaingan, tekanan, media, dan lain-lain. Jadi menurut gue ini juga harus diperhatikan. Walaupun demikian, ya gue menilai Ryan Cherky memiliki potensi yang juga sangat besar. Ada hal yang menarik juga ya, mungkin Sobat Fubulnati ada yang melihat juga ya di beberapa sosial media yang menunjukkan bahwa Ryan Cherky ini melakukan sebuah aksi ataupun gestur ke fans Manchester United, nampak kayak mengejek begitu ya, dan ini dengan cukup keras sebenarnya, karena memegang bagian yang ya begitulah ya Ryan Cherky ini. Tapi dan ini banyak dinilai bahwa dia sudah melukai fans dari Manchester United. Walaupun demikian gue menilai bahwa ya inilah Ryan Cherky, dia adalah Olympique Lyon ya, dia dari muda di Olympique Lyon, sehingga dia memberikan segalanya di atas lapangan, termasuk juga dia bagaimana cara dia menjawab ya tekanan dari fans tim lawan dengan memberikan gestur tersebut. Gue menilai ya ini dia memiliki karakter yang unik. Itu sih menurut gue ya, punya kecenderungan atau potensi mungkin akan menjadi karakter yang kuat. Tapi jelas ini butuh untuk diamati, dianalisa. Kabarnya ada rilis close sekitar 30 juta pounds ya. Dan Manchester United kabarnya siap untuk menggelontorkan 20 juta pounds untuk Ryan Cherky ini. Sekali lagi, menurut gue untuk pemain muda tidak bisa hanya dilihat dari kemampuan teknis mata. Ada hal-hal terkait dengan situasi non-teknis juga yang sangat penting sekali. Karena kalau salah-salah, bukannya perkembangan, justru akan bisa menjadi penurunan atau bahkan beban ya bagi pemain itu sendiri. Dan selain Ryan Cherky, ada satu pemain lagi nih menurut gue ya, Malik Fofana. Pemain ini semenjak dimasukkan memberikan kesulitan betul bagi lini pertahanan Manchester United. Daya serangnya menurut gue luar biasa. Dari sisi kiri, Lyon menghantam sisi kanan Manchester United. Malik Fofana sendiri masih berusia cukup muda ya, 20 tahun. Dan kalau gue melihat pemain yang berusia 20 tahun ini, kiprahnya di Europa League bersama dengan Lyon musim ini luar biasa. Dia memiliki rating yang bagus kalau gue lihat dari SofaScore. Dan kalau gue perhatikan, dia juga sudah mencetak gol, misalnya 2 gol ketika menghadapi Steaua Bukares, menghadapi Frankfurt dia juga mencetak gol, menghadapi Karabakh pun juga dia mencetak gol. Jadi walaupun usia muda, tapi dia memiliki kemampuan mencetak gol di Europa League, kompetisi Eropa juga bagus. Dia memiliki potensi menurut gue. Dan kalau melihat average rating ya untuk pemain Lyon dari SofaScore, Malik Fofana ini berada di tempat kedua di bawah Ryan Cherky. Berarti dengan demikian ya bisa dikatakan dua pemain ini adalah dua pemain terbaik bagi Lyon, terutama untuk kompetisi Europa League musim ini. Nah, karena dia bermain di sebelah kiri, maka gue bandingkan nih dengan pemain yang menghuni lini serang sebelah kiri dari Manchester United. Siapa lagi kalau bukan Alejandro Garnacho ya. Sama-sama berusia 20 tahun by the way.
market value Garnacho 2 kali lipat dari Fofana, tapi average rating ternyata Fofana lebih banyak daripada Garnacho. Dan kalau dilihat dari heat maps, nah ini menarik nih. Sama-sama dominan di lini serang, tapi Fofana lebih ke pinggir ya, ke tepi. Dan bagaimana kontribusi bertahan dari Fofana dari heat maps, ternyata dia lebih terang dibanding Garnacho. Nah, ini menarik ya. Tapi demikian, walaupun demikian, kemampuan menyerang dari Fofana, gol yang diciptakan di Europa League musim ini 6, sementara Garnacho baru 1. Jadi dari sisi efektivitas mencetak gol, Fofana jelas di atas dari Alejandro Garnacho. Walaupun komponen-komponen lainnya ya berupa assist, big chances created, Garnacho lebih baik dibanding Fofana. Nah, ketika gue melihat kemampuan defending, ternyata hampir sama nih antara Fofana dengan Garnacho. Walaupun tadi dari heat maps Fofana lebih rajin ya untuk turun ke belakang, tapi dari sisi atribut bertahan ternyata hampir sama nih, dari sisi interception, tackling, clearance, block shot bahkan lebih banyak Alejandro Garnacho. Kemampuan dribbling juga lebih bagus Garnacho, tipis ya. Duels pun juga demikian, beda-beda tipis antara kedua pemain ini. Nah, gua menilai sama seperti Ryan Cherky harus diperhatikan juga sisi non teknis dari Malik Fofana ini. Seperti apa dia, kecenderungannya seperti apa, keluarganya seperti apa, support sistemnya seperti apa, dan lain-lain. Karena perkembangan dari pemain muda ini erat sekali dengan keadaan di luar lapangan. Dan menurut gue ini yang harus dilihat dari dua pemain ini. Gue menilai dua pemain ini ketika menghadapi Manchester United tampil luar biasa, tampil bagus. Mereka secara tenis jelas memiliki potensi. Apakah mereka bisa dijadikan opsi alternatif untuk didatangkan ke Manchester United? Menurut gue iya, tapi dengan catatan ada banyak hal yang harus dianalisa dulu nih oleh tim rekrutmen Manchester United sehingga tidak mengulang lagi kesalahan-kesalahan di periode sebelumnya, menghabiskan uang ya di biaya transfer, tapi ternyata kontribusi dari pemain-pemain yang didatangkan ini tidak sesuai. Akibatnya apa? Ya, ujung-ujungnya kerugian juga yang didapatkan oleh Manchester United. Jadi tidak hanya semudah mereka tampil bagus, pemain ini tampil datangkan saja ke Manchester United selama pemain muda. Harus ada screening ya yang sebisa mungkin menyeluruh. Kurang lebih seperti itu. Gua menilai dua pemain ini ya kalau didatangkan ke Manchester United cukup menarik sih opsi. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Ryan Cherky, Malik Fofana, sayap kanan, sayap kiri. Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.